Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Halalah Amalia. Di sini kita akan membahas mengenai penulis teks cerita sejarah pada modul 13 unit 2. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Kemudian ada menulis teks cerita sejarah. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang harus diperhatikan dalam perbuatan teks cerita sejarah ini ada 3. Yang pertama ada pronomina, yang artinya itu kata ganti. Yang kedua ada konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Dan yang ketiga ada verbal material. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti, di mana kata yang dipakai untuk sebagai pengganti benda dan memberi nama seseorang atau sesuatu dengan tidak langsung. Contohnya seperti kata ganti orang pertama dengan tunggal, yaitu saya dan aku. Yang kedua ada konjungsi temporal atau kata hubung waktu, di mana kata penghubung yang berfungsinya menata urutan peristiwa yang diceritakan. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang mengacu pada waktu dan sekaligus sebagai sarana kohesi teks. Konjungsi temporal ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada konjungsi temporal yang menghubungkan 2 peristiwa yang tidak sederajat gitu. Misalnya apabila, bila mana, dan sebagainya. Yang kedua ada konjungsi temporal yang menghubungkan 2 bagian kalimat yang sederhana. Misalnya sebelumnya dan sesudahnya. Yang ketiga ada verbal material. Verbal material merupakan kata yang berfungsi menunjukkan aktivitas yang dilakukan partisipan, menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa dengan contoh mendirikan, mengumumkan, mencatat, atau membentuk. Nah, di sini juga terdapat secara umum teks cerita sejarah memiliki ciri-ciri, diantaranya ada penyajian secara urutan kronologi peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua ada berupa teks cerita ulang atau recount. Dan yang terakhir ada isinya merupakan suatu fakta. Nah, menulis cerita sejarah pribadi di sini ada perhatian struktur teks harus terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang kedua ada gunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti agar si pembaca dapat mengerti dengan jelas apa yang terkandung dalam cerita teks sejarah tersebut. Ada yang ketiga yaitu tentukan siapa yang akan menjadi pembaca teks tersebut, sehingga dalam bahasanya pun harus disesuaikan dengan pembaca yang nantinya akan membaca teks cerita sejarah tersebut. Nah, dalam pembuatan teks secara pribadi juga kita perlu memperhatikan beberapa hal lagi gitu. Yang pertama, tulislah pendahuluan yang menarik perhatian agar si pembaca itu agar tergiur gitu oleh pembaca. Jadi ketika pendahulu itu dirangkum dengan indah, nanti akan ada timbul rasa ingin tahu apa sih yang ada dalam teks cerita sejarah tersebut. Yang kedua ada tonjolkan informasi yang relevan dengan minat dan pengalaman Anda. Dan yang terakhir ada buatlah penutup yang tajam dan singkat agar hasil dari teks sejarah tersebut bisa dimengerti oleh si pembaca. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.